Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Bima Sakti Pradana dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum pengendalian proses tentang bab 4 respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali aras. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan menampilkan materi-materi yang perlu dipahami sebelum kita membahas LKM. Yang pertama yaitu ada rise time. Rise time sendiri yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis antara PV dengan SP. Yang kedua ada time to first peak atau TP, yaitu waktu puncak pertama. Dan yang ketiga ada settling time atau TS. TS sendiri yaitu waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Dan yang keempat ada decay ratio. Decay ratio yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama atau C per A. Dan yang kelima ada period of oscillation atau P. Period of oscillation sendiri yaitu jarak antara dua puncak ataupun dua lembah. Dan yang keenam ada offset. Offset sendiri yaitu selisih PV steady state dengan SP. Dan selanjutnya ada response time. Response time yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak atau stabil. Dan yang selanjutnya ada peak overshoot ratio sama dengan A per B. Dan pada LKM kali ini kita menggunakan metode IMC atau Internal Model Control. Metode IMC ini sendiri diperkenalkan oleh Morari dan Zavirio pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu yang pertama ada Kp, yang kedua ada tau, yang ketiga ada tau D jika ada, dan jika tau D-nya ada, Tc-nya sama dengan 0,5 dikali dengan tau plus tau D. Dan yang keempat ada tau D. Jika tau D tidak ada, tau C nya menggunakan rumus tau P dibagi dengan 3. Dan berikut merupakan tabel dari rumus-rumusnya, yaitu tabel bentuk fungsi transfer, proportional gain atau KC, integral time, dan juga derivative time. Dan berikut merupakan LKM saya tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali aras. Dan berikut ada data hasil pengamatan fungsi transfernya. Dan Kp yang didapat yaitu sebesar 1,3325. Tau sama dengan tau P didapatkan 1,3 menit. Dan juga tau D-nya didapatkan 0 menit. Dan pada soal pertama yaitu tentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Nah, dengan metode IMC ini sendiri, yang pertama kita cari yaitu tau C-nya. Dan tau C-nya ini didapat 0,4333. Dan tau C ini didapat dari rumus tau P dibagi 3. Mengapa menggunakan rumus tersebut? Karena pada metode IMC, jika tau D-nya 0 atau tidak ada, maka tau C sama dengan tau P dibagi dengan 3. Dan tau P-nya sendiri yaitu 1,3 dibagi dengan 3 dan didapat hasil berikut ini. Dan berikut merupakan tabel hasilnya. Dan PB-nya didapat sebesar 0,444167 dari rumus 100% dibagi dengan KC. Dan KC-nya sendiri kita dapatkan hasil 2,251407. Dan KC ini didapat dari rumus berikut ini, yaitu 1 per Kp dikali dengan tau per tau C, sehingga didapatkan hasil berikut ini. Dan tau I-nya didapat 1,3 menit. Dan tau D 0.
Dan berikut ini merupakan sheet 2 yaitu tentang PI. Data hasil pengamatan tuning yang didapat yaitu SP1 sebesar 30%, SP2 sebesar 50%, PB sebesar 0,44, dan PB ini didapat dari sheet pertama tentang FT dan parameter tuning. Dan tau I yang didapat yaitu 1,3 menit, tau D nya 0. Tau I dan juga tau D juga didapat dari sheet pertama tentang FT dan parameter tuning. Dan berikut merupakan tabel waktu dan juga persen PV. Dan waktunya dimulai dari 0 hingga 1180 detik. Sedangkan untuk persen PV nya dimulai dari 30,1% hingga 50,1%. Dan dari tabel berikut kita bisa membuat grafiknya, yaitu grafik kurva respon hasil tuning. Berikut merupakan grafiknya. Dan pada grafik ini sumbu X merupakan T atau waktu dan sumbu Y merupakan persen PV. Dan pada grafik ini terdapat 3 garis, yaitu garis SP1, garis SP2, dan garis NA atau garis nilai akhir. Dan ada soal yaitu tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Dan parameter yang pertama yaitu overshoot, nilai yang didapatkan tidak ada. Dan parameter yang kedua yaitu decay ratio, nilai yang didapatkan juga tidak ada. Dan yang ketiga parameter peak time, nilai yang didapatkan juga tidak ada. Dan yang keempat parameter rise time. Parameter rise time didapatkan 335,7142857 detik. Dan nilai berikut ini didapatkan dari kurva berikut. Dan pada rise time yang saya dapatkan setelah saya ukur menggunakan penggaris yaitu sebesar 4,7 detik. Pada garis berwarna oranye ini, setelah didapatkan nilai 4,7 detik, kita memasukkan rumus berikut ini yaitu 4,7 dibagi dengan 0,7 atau panjang skala dari 0 sampai 50 dan dikali dengan 50 atau skalanya ini, sehingga didapat hasil berikut ini. Dan yang kelima yaitu parameter respon time, didapatkan nilai 371,428571 detik. Dan nilai berikut ini juga sama didapatkan dari kurva respon hasil tuning tadi. Dan setelah saya ukur didapatkan 5,2 cm, yaitu pada garis berwarna hijau. Pada garis berwarna hijau berikut ini. Dan setelah saya hitung didapatkan 5,2 cm. Dan setelah didapatkan hasil 5,2 cm ini, kita masukkan rumus yang sama dengan rise time tadi, yaitu 5,2 dibagi dengan 0,7 atau panjang skalanya dan dikali dengan 50, sehingga kita dapatkan nilai 371,428571. Dan ada parameter selanjutnya yaitu period of oscillation, dan nilai yang didapat tidak ada. Dan parameter yang terakhir yaitu offset, dan nilai yang didapat yaitu 0,1%. Nilai berikut ini didapatkan dari, bisa kita lihat pada garis SP dan NA ini. Dan SP2 ini berada pada 50%, sedangkan NA atau nilai akhirnya pada 50,1%. 50,1% bisa kita lihat pada tabel berikut ini, 50,1%, sehingga bisa kita dapatkan nilai offsetnya yaitu sebesar 0,1%. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kurangnya dan ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.